warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah. Saya mahasiswa program Doktor Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Anak Usia Dini Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beberapa saat lagi saya akan mengisi kajian tentang ayat-ayat neuroscience. Optimalkan otak anak dalam belajar. Kajian ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis Teks dan Konteks di bawah bimbingan Profesor Dr. Haja Marhumah MPD dan Bapak Ahmad Rafiq PhD. Sepertinya sebentar lagi akan dimulai. Yuk, kalau gitu kita segera ke tempat kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dadah. Sampai ketemu ya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dr. Haja Marhumah MPD, yang kami hormati Bapak Ahmad Rafiq PhD, dan teman-teman yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan kajian saya yang berhubungan dengan ayat-ayat neuroscience. Optimalkan otak anak dalam belajar. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebelum kita mengarah kepada optimalisasi otak anak dalam belajar, kita perlu mengkaji apakah itu neuroscience. Secara ilmiah atau secara terminologi, neuroscience itu berarti ilmu neuro yang mempelajari tentang sistem syaraf. Dan secara istilah, itu adalah suatu bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Jadi bahwa neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari tentang otak dan fungsi-fungsi otak yang ada di dalamnya, termasuk fungsi-fungsi syaraf. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu neuroscience sebelumnya itu adalah merupakan cabang dari ilmu biologi. Tetapi beriring perkembangannya zaman, itu berubah menjadi ilmu yang tersendiri karena dia memanfaatkan pendekatan ilmu syaraf, termasuk diantaranya kognitif, neuropsikologi, statistika, ilmu komputer, dan juga ilmu kedokteran. Semenjak 1400 tahun yang silam, sebenarnya Islam sudah memberikan sinyal tentang ilmu tentang syaraf ini. Nah, seperti di dalam surah Al-Alaq ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ayat selanjutnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Dalam ayat tersebut, di sini saya mendapatkan 3 referensi, tapi sebelumnya saya ingin menceritakan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa setiap hari sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu selalu pergi ke Mekah, ke Ka'bah, khususnya untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Muhammad, itu sudah mengetahui jadwal-jadwal Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad sholat. Nah, oleh karenanya paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal itu sangat
sangat membenci Nabi Muhammad, tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad, dan sangat tidak ingin Islam berkembang di kota Mekah gitu. Nah, oleh karenanya Abu Jahal menyatakan bahwa saya akan membunuh Nabi Muhammad. Jadi saat Nabi Muhammad sujud itu akan saya tekan lehernya sampai meninggal. Nah, oleh karenanya saat eksekusi pun tiba. Nah, Nabi Muhammad itu melaksanakan ibadah sholat seperti yang disampaikan sebelumnya, yang dilakukan beliau sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad sholat, Abu Jahal pun menghampiri Nabi Muhammad. Saat menghampiri, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Nah, para sahabat-sahabat Abu Jahal yang melihat Abu Jahal dari kejauhan menyatakan bahwa, "Hai Abu Jahal, kenapa kamu mengurungkan niatmu? Bukankah kamu ingin membunuh Nabi Muhammad saat sholat?" Lalu Abu Jahal berkata, "Saya tidak bisa membunuh Nabi Muhammad." Kenapa? Karena di dalam kisah itu dikatakan bahwa ada api yang sangat besar, dan ada juga semacam lubang yang sangat dalam dan mengerikan. Begitu juga banyak sayap-sayap yang ada di situ, sehingga saya tidak bisa mendekati beliau. Gitu. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Dari ayat tersebut ditafsirkan oleh beberapa mufassir. Yang pertama itu adalah tafsir ilmiah Salman, itu mengatakan bahwa di ayat 15 itu kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sebelum kata nasiyah itu ada huruf ba gitu ya. Nah, huruf ba itu sebenarnya memiliki dua arti. Yang pertama itu adalah musohabah. Musohabah itu berarti disertai. Lalu yang kedua adalah dalam arti takwid. Takwid itu pengganti. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ada dua makna. Yang pertama, nasiyah dimaknai dengan musohabah. Jadi saat seluruh tubuh itu melakukan dosa, maka nasiyah atau akal pun itu juga harus menanggung akibat dari dosa tersebut. Lalu yang kedua, makna takwid pengganti, saat seluruh tubuh melakukan perbuatan dosa, maka tubuh itu pun tidak harus mempertanggungjawabkannya, tetapi harus digantikan dengan dengan nafs atau dengan akal yang akan bertanggung jawab. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwa nafsiyah di sini adalah frontal lobe. Frontal lobe itu adalah salah satu bagian dari otak yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu menurut tafsir ayah Al-Kauniyah fil Qur'anil Karim, bahwa makna dari ini adalah pengendalian emosi. Itu nafsiyah ini yang dimaksud adalah pengendalian emosi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kita menuju ke ayat kauniyah yang selanjutnya, saya ingin memaparkan sedikit tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu otak yang ada di dalam tubuh manusia. Ini adalah otak yang ada di dalam tubuh manusia. Banyak ya, ada terdiri dari cerebrum yaitu otak besar, cerebellum itu berarti otak kecil, lalu ada brainstem. Brainstem itu berarti batang otaknya yang ada di sini gitu ya. Nah, di dalam otak besar itu ada frontal lobe, ada parietal lobe, ada occipital lobe, dan ada temporal lobe. Gitu. Masing-masing mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat dan sangat besar. Yang pertama adalah frontal lobe. Frontal lobe itu berfungsi sebagai merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan juga mengendalikan diri. Lalu kalau kita lihat sebelah sini ada otak besar yang namanya cerebrum. Cerebrum itu adalah otak besar yang berfungsi untuk mengingat pengalaman masa lalu, pusat penafsiran yang menangani aktivitas mental, akal, intelektual, keinginan, memori, pusat menangis, dan juga hasrat untuk buang air di situ.
Kalau misalnya otak kecil yang kita lihat di bawah sini, ini namanya cerebellum, itu berfungsi sebagai keseimbangan dan rangsangan pendengaran otak, juga mengatur gerak tubuh yang ada. Lalu di sini ada brainstem. Brainstem itu merupakan batang otak, itu berfungsi sebagai mengatur seluruh kehidupan yang mendasar pada kehidupan manusia, seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, pengaturan suhu tubuh, dan juga pusat insting manusia. Apabila manusia itu berada dalam kondisi yang buruk, itu ternyata pusatnya ada di sini, di brainstem ini. Itu. Nah, oleh karenanya ada lagi di dalam otak yang tadi kita sebutkan, di dalamnya juga ternyata ada lagi bagian-bagian otak yang sangat penting, gitu ya. Itu kita sebut sebagai sistem otak. Nah, di dalam sistem otak itu ada 6 yang paling terpenting, salah satunya itu adalah sistem limbik. Otak itu ada 6 yang paling terpenting, salah satunya itu adalah sistem limbik. Nah, fungsi dari sistem limbik itu sendiri adalah untuk menghasilkan perasaan dan emosi, mengatur sistem produksi hormon dalam tubuh, rasa haus dan lapar, dorongan seks, metabolisme, memori jangka panjang, dan juga yang lainnya. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman, dari otak yang besar ini ada lagi di sini di sistem limbik ada otak juga. Udah gitu di sini ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan pusat dari otak. Itu ya. Yang sebelah sini merupakan pusat dari otak itu sendiri. Gitu, dan itu sangat vital iniannya, fungsinya. Yaitu pusat dari segala yang berada di otak kita. Baik. Kita akan beranjak kepada iniannya, ayatnya. Belum, kita ke neuroscience neuron dulu. Nah, ini subhanallah, jadi di dalam otak itu juga ada neuron, yaitu sel saraf gitu. Neuron itu yang warna kuning ini nih, yang warna kuning itu adalah neuron. Nah, ini jumlahnya ada 100 miliar neuron di dalam otak. Lalu bisa kita lihat di dalam neuron sendiri, di dalamnya neuron sendiri itu ada namanya sinapsis. Gitu. Jadi sinapsis itu ada di dalam sini. Ini jumlahnya ada 100 miliar sinapsis di dalam kepala manusia. Subhanallah. Baik. Kalau misalnya kita melihat begitu luar biasanya otak manusia, dan itu Allah menjaganya, teman-teman. Allah menjaganya dengan begitu begitu kuat, karena otak itu ada di dalam batang tengkorak manusia yang sangat keras gitu. Dan juga Allah memposisikan manusia sebagai sebaik-baiknya manusia, karena otak manusia itu berada di atas letaknya gitu. Jadi memang benar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penciptaan yang terbaik itu adalah manusia. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita lihat dari binatang misalnya atau hewan, itu letak otaknya itu ada di bagian pencernaan atau di daerah perut, ataupun tempat pembuangan kotoran di daerah anus gitu. Malah ada juga yang binatang itu juga tidak ditemukan di mana posisi otaknya. Seperti itu. Jadi subhanallah, manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu mengkaji ilmu neuroscience tersebut. Nah, sebagaimana tujuan ilmu tersebut adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otak. Gitu. Jadi memang nanti ada kaitannya antara perilaku manusia dengan sistem otak yang ada di dalam tubuh manusia. Saya akan memberikan satu contoh dalam surat Al-Anbiya, yaitu surat yang ke-22 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami?
Oke, jadi di sini dinyatakan bahwa afala ta'qilun itu salah satu ayat yang menyatakan tentang akal. Jadi di dalam ayat tersebut itu ada sekitar 49 di dalam Al-Qur'an, ada sekitar 49 ayat yang menyebutkan kata-kata tersebut. Gitu, kata-kata akal. Akal. Itu ya. Afala ta'qilun di sini juga berarti panggilan Allah kepada manusia untuk senantiasa menggunakan akal dan pikirannya. Oleh karena manusia senantiasa memporsikan dirinya sebagai makhluk yang selalu berpikir. Baik. Nah, teman-teman, di sini saya juga ingin berikan sedikit ulasan tentang fungsi otak kanan dan otak kiri yang ada di dalam diri manusia. Gitu. Yang pertama di sebelah kiri itu fungsinya sebagai logika, udah gitu berhitung, berbicara, membaca, menulis dan analisa. Lalu fungsi otak kanan itu memang banyak kepada kreativitas, kepribadian, intuisi, implementasi, performa, dan seni. Gitu. Nah, untuk mengoptimalkan fungsi otak itu harus menggunakan atau menstimulasi kedua belahan otak tersebut agar menjadi jenius atau menjadi optimal otaknya, seperti itu. Nah, dalam mengoptimalkan otak anak itu saya dapat kajian dari surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina azabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Pada ayat tersebut, dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Al-Misbah itu mendiskusikan atau menafsirkan ayat kata yang ada di dalam ayat tersebut, yaitu ulil albab. Ya. Dalam tafsir Al-Misbah itu diartikan sebagai tazakkar, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu adalah tafakkur. Tafakkur itu adalah memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tazakkar itu maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan ucapan maupun dengan hati, dalam situasi dan kondisi saat bekerja ataupun dalam beristirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Yang kedua, pengertian yang kedua tafakkur itu yaitu memikirkan ciptaan Allah, yaitu alam semesta, dengan melakukan dua hal. Yang pertama, dia sampai kepada hikmah yang berada di balik proses mengingat dan berpikir, yaitu mengetahui, memahami, menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam tafsir fi zilalil Quran, makna ulil albab itu dimaknai dengan orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar, gitu ya.
mereka membuka pandangannya untuk menerima ayat-ayat Allah pada alam semesta, tidak memasang penghalang-penghalang atau tidak menutup jendela-jendela antara mereka dan ayat-ayat ini. Mereka menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Maka terbukalah mata pandangan mereka, menjadi lembutnya pengetahuan mereka berhubungan dengan hakikat alam semesta yang dititipkan Allah kepada manusia, dan mengerti tujuan keberadaan, alasan ditumbuhkannya, dan unsur-unsur yang menegakkan fitrahnya demi ilham yang menghubungkan antara hati mereka dan undang-undang alam ini. Nah, dari uraian surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk yang diberikan kesempatan atau kesempurnaan akal pikiran, maka wajib bagi kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, seperti memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Fenomena yang terjadi di alam ini akan membuat kita semakin mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini berarti menegaskan bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek fikir itu adalah makhluknya, yaitu berupa alam semesta. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kolbu, sedangkan pengenalan terhadap alam raya itu banyak menggunakan akal pikiran. Akal juga memiliki kebebasan, teman-teman, tetapi dia juga memiliki keterbatasan, yaitu memikirkan zat Allah. Nah, oleh karenanya ayat tersebut disampaikan bahwa kita harus memikirkan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, gitu. Nah, itu memberikan motivasi kepada kita semua bagaimana cara mengoptimalkan otak manusia, khususnya otak anak dalam belajar. Nah, di sini dalam beberapa jurnal saya mendapatkan ada 3 cara bagaimana kita bisa mengoptimalkan otak anak dalam belajar. Yang pertama, menyimpan, mengambil informasi dengan cara cepat, menyeluruh, dan efisien. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus mengoptimalkan kedua belahan otak kanan dan kiri. Jadi tidak boleh menggunakan otak kiri saja mengajarkan anak usia dini itu hanya membaca dan berhitung, targetnya itu hanya akademik, dan itu akan banyak mengasah otak kiri saja sedangkan otak kanan tidak tersentuh sama sekali. Oleh karenanya harus menstimulasi keduanya. Saat kita mengajarkan anak dengan berhitung, maka kita juga harus menyertainya dengan pengalaman, menyertainya dengan lagu dan musik yang berhubungan dengan dengan angka dan dengan abjad seperti itu, dan juga diberikan warna-warni di dalam buku dan segala macam sehingga menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, oleh karenanya itu otak kanan dan otak kiri itu akan sama-sama bergerak gitu dan terstimulasi. Itu yang disebut dengan mengambil informasi dengan menyeluruh dan efisien. Selanjutnya, menggunakan informasi untuk menciptakan ide yang baru gitu. Nah, saya mau ke yang bawah dulu. Saya paparkan apakah itu otak dan bagaimana fungsi-fungsi dari otak tersebut. Oleh karenanya guru itu harus mengetahui bagaimana cara kerja otak itu. Jadi dia dapat menggunakan informasi yang dia dapatkan untuk menciptakan ide-ide atau pembelajaran yang inovatif juga kreatif dalam belajar untuk anak. Lalu menggunakan informasi yang tadi yang sudah didapat dan idenya juga sudah ada, itu untuk menyelesaikan masalah itu. Karena dalam pendidikan itu ada di bagian otak sebelah bagian depan, yaitu di frontal lobe atau di lobus frontal. Nah, di situ salah satu fungsinya itu adalah memecahkan masalah. Saat kita tidak bisa melakukan pendekatan atau menggunakan model problem solving kepada anak, khususnya anak usia dini, maka otak dia pun juga tidak akan berkembang dengan maksimal. Oke. Dalam kajian stimulasi, dalam kajian pendidikan ramah otak, itu ada beberapa macam suggest yang bisa saya sarankan untuk mengoptimalkan otak anak
tersebut, yaitu yang pertama adalah menciptakan suasana belajar. Suasana belajarnya itu penuh humor dan gembira. Nah, kalau di anak usia dini biasanya kita ajak anak-anak itu untuk bernyanyi, anak-anak itu untuk bermain. Nah, dengan belajar seraya bermain itu anak-anak itu akan merasa senang dan anak-anak itu juga akan merasa gembira dan terciptalah suasana yang penuh humor dan gembira. Lalu buatlah permainan itu menggunakan bentuk, menggunakan warna, menggunakan musik, memaksimalkan musik gitu ya, sehingga tidak hanya otak kiri saat kita memberikan informasi saja, tetapi dengan adanya musik otak kanan pun daya kreativitas itu juga terasah gitu. Lalu memanfaatkan media dan teknologi. Nah, sekarang kan zamannya sudah zaman canggih. Oleh karenanya kenapa kita enggak memanfaatkan teknologi yang ada? Jadi biasanya dulu waktu saya masih kecil itu tidak ada yang menggunakan PPT gitu ya. Sekarang kita sudah bisa menggunakan PowerPoint. Udah gitu anak-anak juga sudah ada handphone dan segala macam, bisa menggunakan permainan-permainan games edukatif di handphonenya gitu. Nah, itu juga memaksimalkan fungsi otak anak gitu. Lalu menggunakan pendekatan pembelajaran problem solving. Nah, dari sebenarnya manfaatnya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena anak itu belajar bagaimana memecahkan sebuah masalah gitu. Nah, alhamdulillah di kurikulum 2013 itu tahapan-tahapannya situ dalam pendekatan saintifik itu sudah sesuai ya gitu, dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan akhirnya itu adalah mengkomunikasikannya gitu. Nah, itu adalah tahapan saintifik di mana kita mencoba menstimulasi anak itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu ini juga penting mengkondisikan lingkungan belajar, menempatkan bangku, menempatkan warna seperti apa warna tembok di dalam kelas gitu ya. Udah gitu ruangan, terus udah gitu ada nuansa-nuansa santai di dalamnya, juga harus kelasnya yang wangi. Itu juga memberikan mood kepada otak untuk bisa menerima pelajaran dan mengoptimalkan otak anak tersebut gitu. Nah, ini adalah sedikit dari suggest stimulasi bagaimana mengoptimalkan otak anak dan juga sesuai dengan dalil atau ayat-ayat neuroscience yang ada di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.